Ya Roh Kudus, berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan roh-Mu, mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Haleluya, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Saat kita datang kepada Dia, Allah Roh Kudus, Roh Kudus bukan hanya pengaruh, bukan hanya atmosfer yang kita perlukan, bukan hanya kuasa yang bekerja, tapi Dia adalah pribadi Allah sendiri yang mau diam di dalam kita, anak-anaknya, bekerja di dalam kita, dan menolong kita di dalam segala perkara. Hadirkan Roh Kudus dalam pengurapannya untuk hidup kita sekalian. Katakan, urapi kami, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. hadir di sini. Shalom, selamat pagi dan selamat kembali beribadah di hari Minggu yang walaupun masih keadaannya tetap sama, harus di rumah masing-masing, tapi kita percaya bahwa semua ini tidak akan mengurangi
kerinduan kita atau tidak juga akan membatasi kuasa Tuhan yang akan kita terima di dalam ibadah minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa sejenak kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pagi ini, kami rindu akan firman-Mu, kami rindu akan isi hati-Mu. Engkau bukakan bagi setiap kami. Itu sebabnya Tuhan, kami bawa hati kami masing-masing kepadamu, biar Roh-Mu yang kudus menolong dan membantu kami, untuk kami dapat memahami dan mengerti setiap firman yang akan kami dengarkan di pagi yang indah ini. Tuhan, terima kasih, biar firman Allah mengambil tempat yang indah di hati kami. Terima kasih selama pemberitaan firman Tuhan ini. Kami percaya Roh-Mu yang kudus akan bekerja atas hidup kami, dan terlebih-lebih atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ada di minggu terakhir di bulan Mei. Haleluya, tepatnya di minggu kelima, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan hari ini juga, haleluya, bertepatan dengan hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus setelah Yesus naik ke surga 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Maka ribuan tahun yang lalu, haleluya, waktu murid-murid Yesus menanti-nantikan di loteng atas di Yerusalem, maka hari ke-10 turunlah Roh Kudus atas hidup mereka, atas murid-murid dan atas orang-orang yang ada di loteng atas Yerusalem yang menantikan pencurahan Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa pagi hari ini supaya setiap jemaat, setiap kekasih-kekasih Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita pun memiliki kerinduan yang sama dengan murid-murid Yesus dan orang-orang yang menanti-nantikan Roh Kudus. Minggu lalu saya sempat singgung betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum engkau menerima kuasa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa. Minggu lalu saya sampaikan bahwa ada dua hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang pertama, mengubahkan kita, dan yang kedua adalah memampukan kita untuk mengerjakan pekerjaan Allah di dalam hidup kita. Karena saya percaya setiap kita, apapun jabatan kita, apapun kedudukan kita, apapun posisi kita di dunia ini, haleluya, saya percaya setiap kita ada pekerjaan Allah di dalam diri kita. Hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah hari Pentakosta, di mana ribuan tahun yang lalu diperingati turunnya Roh Kudus di loteng atas di Yerusalem, di mana murid-murid Yesus dan haleluya orang-orang yang menantikan Roh Kudus, mereka mengalami haleluya turunnya Roh Kudus atas hidup mereka. Kisah Rasul pasal 2, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dari sini haleluya peristiwa itu kita akan lihat. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Ini awal mula, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, haleluya, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Roh Kudus turun dari surga. Haleluya, dan hinggap kepada mereka, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam penantian mereka selama 10 hari. Maka tiba-tiba Roh Kudus turun dan hinggap kepada mereka. Dan kemudian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayatnya yang keempat,
mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain sesuai dengan yang diberikan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang turun, haleluya, kepada murid-murid Yesus, kepada orang-orang yang berkumpul saat itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, menerima bahasa roh yang, haleluya, sesuai dengan dikaruniakan Allah kepada mereka. Yang pasti adalah karena mereka menerima, haleluya, mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain berbeda-beda, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sesuai dengan yang dikaruniakan oleh roh kepada mereka. Jadi bahasa roh yang diterima, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak seragam. Haleluya. Haleluya. Bahasa roh yang dipakai oleh mereka berbeda-beda, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi yang pasti sesuai dengan yang dikaruniakan oleh roh kepada mereka, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak akan bahas banyak di sini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena ternyata orang-orang Yahudi dan juga semua orang yang ada di Yerusalem ada yang salah tanggap dengan pencurahan Roh Kudus atau turunnya Roh Kudus atas hidup mereka. Karena saya bilang tadi, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga pasalnya yang kedua ayat 14, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang itu tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Haleluya. Apa itu, saudara? Bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir, di mana, haleluya, haleluya, setiap orang akan menerima kuasa Roh Kudus yang turun dari surga, haleluya, atas setiap orang, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi apa yang terjadi? Orang-orang Yehuda dan orang-orang yang ada di Yerusalem, mereka salah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena bahasanya mereka kan berbeda-beda. Kayak kedengaran mungkin bagi mereka, orang-orang yang tidak paham tentang pekerjaan Roh Kudus, tentang karya Roh Kudus saat itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa mereka ini pasti orang mabuk. Karena orang mabuklah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kadang-kadang atau seringkali mengeluarkan perkataan yang sembarang, yang tidak dimengerti, yang tidak dipaham, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sembarang dia ngomong. Tetapi Petrus meluruskan tentang apa yang sedang terjadi pada murid-murid dan orang-orang yang menerima langsung kuasa Roh Kudus yang turun dari surga, bahwa mereka tidak mabuk. Tetapi sesungguhnya apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel, bahwa Roh Kudus akan hinggap kepada semua orang. Haleluya, itulah yang mereka terima, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Setelah, haleluya, Petrus memberi penjelasan dan rasul-rasul lain, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentang peristiwa yang luar biasa ini, haleluya, maka orang-orang Yehuda dan juga orang-orang Yerusalem, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang belum mengalami, haleluya, secara langsung bagaimana mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, karena mereka tidak ada dalam penantian seperti rasul-rasul itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga di ayatnya yang ke-37, haleluya, firman Tuhan berkata demikian. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Mereka juga terharu. Mereka menginginkan, mereka merindukan untuk mengalami apa yang dialami oleh rasul-rasul dan orang-orang yang saat itu sedang mengalami kepenuhan roh, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jadi apa yang menjadi syarat untuk kami, haleluya, dalam bahasa kita, untuk kami pun mengalami hal yang sama yang dialami oleh murid-murid dan orang-orang
saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maka ayatnya yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Ayat 39 saya langsung baca 2 ayat. Sebab bagi kamulah janji itu. Haleluya. Dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi Roh Kudus, haleluya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak hanya haleluya buat orang-orang yang menerima langsung, karena mereka menanti-nantikan janji Bapa, haleluya, sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapa. Tetapi ternyata saudara yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus itu bagi setiap orang yang akan dipanggil, yang akan percaya kepada Yesus, baginya Roh Kudus tersedia, haleluya, untuk memenuhi mereka, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya beri judul, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus buat semua orang percaya. Roh Kudus buat semua orang percaya. Haleluya. Kita baca, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang saya akan bahas pagi hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ayat 37 sampai 39, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika Petrus dan rasul-rasul yang lain menceritakan apa yang mereka alami lewat pencurahan Roh Kudus, maka orang-orang yang tidak secara langsung mengalami itu minta kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain supaya mereka juga mengalami. Haleluya. Mereka terharu dan memberi pertanyaan kepada Petrus, apa yang harus kami perbuat supaya kami pun menerima hal yang sama itu. Haleluya. Maka ayat 38, Petrus memberi jawab kepada mereka, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Syarat untuk menerima Roh Kudus atau menerima kuasa Roh Kudus yang akan dicurahkan bagi setiap orang adalah, haleluya, bertobatlah. Jadi ini mutlak, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi orang percaya yang bertobat, maka berhak untuk menerima, haleluya, kuasa Roh Kudus, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bertobat adalah tanda kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, menanggalkan dosa, berbalik dari kehidupan yang tidak benar kepada kehidupan yang dikehendaki Allah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bahkan Rasul Petrus, saudara yang dikasih oleh Tuhan, juga memberi syarat berikutnya bahwa sesudah kita bertobat sebagai tanda pengampunan dosa, kita juga perlu, haleluya, dibaptis, haleluya, sebagai syarat mula-mula untuk menerima karunia Roh Kudus, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Namun saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat perbandingan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 4 dan 8, pada suatu kali hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji. Ya, demikian katanya, haleluya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Sehingga 2 ayat perbandingan ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, haleluya, biar kita tidak memandang, haleluya, sebagai syarat mutlak untuk kepenuhan Roh Kudus, haleluya, harus dibaptis air, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Karena ketika kita baca perbandingan ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka janji tentang Roh Kudus itu sesungguhnya bagi setiap orang, haleluya, yang percaya kepada Yesus, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Namun saudara yang dikasih oleh Tuhan,
bahwa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa buat semua orang yang percaya kepadanya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentunya melalui proses. Dan itulah yang Petrus bilang, haleluya, melalui pertobatan, proses pertobatan. Dan proses yang lain adalah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, proses, haleluya, memberi diri dibaptis air, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya, sehingga ini akan, haleluya, memberikan kita pemahaman dan pengertian, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa anak-anak Tuhan atau orang-orang yang percaya kepada Yesus harus melangkah pada proses selanjutnya. Tidak hanya percaya untuk menerima baptisan Roh Kudus, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi memberi diri dibaptis. Haleluya. Ada dua pengertian singkat yang saya mau sampaikan kepada setiap kita hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentang pernyataan Petrus dan rasul-rasul lain kepada orang-orang Yahudi yang saat itu sangat rindu untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang pertama, dalam situasi ini Petrus menuntut baptisan air sebelum menerima janji, yaitu pencurahan Roh Kudus atau Roh Kudus akan turun atas kehidupan mereka. Kenapa, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Karena dalam pemikiran para pendengar Yahudi, upacara pembaptisan dianggap sebagai atau termasuk dalam, haleluya, keputusan pertobatan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya, situasi ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Petrus menuntut baptisan air sebelum menerima janji, karena dalam pemikiran para pendengar Yahudi, upacara pembaptisan dianggap sebagai atau termasuk dalam keputusan untuk bertobat. Jadi ternyata benar, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Petrus tekankan syarat ini. Karena saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang bertobat pasti memberi dirinya untuk dibaptis, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, akan tetapi, haleluya, tidak secara mutlak bahwa peristiwa baptisan air akan diikuti oleh baptisan Roh Kudus, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tidak mutlak kita dibaptis air langsung baptisan Roh Kudus, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi kembali lagi ada proses selanjutnya di dalam kehidupan ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana murid-murid Yesus harus setia menantikan janji Bapa, haleluya, sampai pada hari yang ke-10 baru mereka menerima Roh Kudus turun atas kehidupan mereka, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi dengan catatan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ketika, haleluya, baptisan air kita sudah lalui, haleluya, perlu ditambahkan kesungguhan kita percaya kepada Yesus, kesungguhan kita dalam kesetiaan kita kepada Yesus. Jadi ini pengertian yang pertama, bahwa kenapa Petrus menuntut baptisan air. Karena bagi para pendengar, haleluya, Yahudi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, upacara pembaptisan, haleluya, adalah atau merupakan, haleluya, keputusan untuk bertobat, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hal yang kedua, setiap orang percaya setelah bertobat karena dosa, haleluya, dan dengan iman menerima Yesus Kristus, harus punya keinginan dan kerinduan, haleluya, menerima Roh Kudus, menerima kepenuhan Roh Kudus, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang minggu lalu saya sudah sampaikan fungsi dan manfaat atau, haleluya, perlunya kita memiliki Roh Kudus, karena Roh Kudus akan mengubahkan kita, membawa kita kepada manusia yang baru, dan memampukan kita untuk menjalankan perintah Tuhan atau melakukan pekerjaan Allah di dalam diri kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Coba kita lihat ayat perbandingan di dalam Galatia pasal 3 ayat 4, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Galatia 3 ayatnya yang keempat. Haleluya. Sia-siakah semua orang yang telah kamu, haleluya, saya akan baca ayat 3, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ayat 14, pasal 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa
bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Setiap orang percaya setelah bertobat, haleluya, karena dosanya, dan haleluya, dengan iman menerima Yesus Kristus, harus atau memiliki kerinduan untuk menerima Roh Kudus. Haleluya. Dan dikatakan bahwa haleluya, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu, supaya berkat-berkat yang dijanjikan oleh Tuhan, haleluya, kita juga alami di dalam kehidupan ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Secara pribadi, baptisan Roh Kudus, haleluya, atau mengalami secara pribadi baptisan Roh Kudus di dalam kehidupan ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, karunia Roh Kudus didambakan, dicari dan diterima, haleluya, untuk diri sendiri. Haleluya. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk kita menerima Roh Kudus tidak perlu diajar. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengajar, haleluya, tentang Roh Kudus, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan Roh Kudus juga tidak bisa dipelajari. Kita belajar bagaimana caranya untuk menerima, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak bisa. Dan Roh Kudus juga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak bisa diinstruksikan. Tidak bisa, haleluya, kita perintahkan untuk kita masuk di dalam, haleluya, pengalaman-pengalaman, haleluya, namanya bahasa roh yang seragam, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak. Tetapi sesuai dengan janji Bapa, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kita harus menantikan, haleluya. Dan kalau kita lihat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Kisah Rasul pasalnya yang keempat ayat 30, maka Alkitab berkata begini, haleluya, Kisah Rasul pasal 4 ayat 31, dikatakan begini, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka, haleluya, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Haleluya. Ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi waktu mereka bersama-sama menantikan Roh Kudus, tidak ada perintah, haleluya, tidak ada yang mengomandoi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maka turunlah Roh Kudus menggoncangkan tempat mereka berkumpul, dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan setelah menerima kepenuhan Roh Kudus? Makanya saya bilang, haleluya, fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita, memampukan kita mengerjakan pekerjaan Allah adalah mereka memberitakan Injil dengan berani. Pasal 8, kita lihat pasal 8, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, haleluya, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, supaya mereka memperoleh Roh Kudus. Haleluya. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian, haleluya, keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka, haleluya, menerima Roh Kudus, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi, haleluya, Rasul Petrus, haleluya, Yohanes, saudara, berdoa supaya Roh Kudus dicurahkan atas orang-orang yang sedang berkumpul menerima firman Tuhan itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bahkan mereka yang sudah dibaptis juga di dalam nama Bapa, mereka berdoa supaya Roh Kudus turun. Dan apa yang terjadi? Lewat penumpangan tangan, haleluya, kedua rasul itu, maka mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka, haleluya, menantikan Roh Kudus. Mereka punya kerinduan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, haleluya. Dan
haleluya, mereka membaca firman, mendengarkan firman Tuhan. Dan itulah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk kita menerima Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, haleluya, oleh karena itu baptisan Roh Kudus, haleluya, biar setiap kita merindukan, kita sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sudah dibaptis. Selanjutnya adalah rindukan, dambakan, haleluya, supaya kehidupan kita dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus itulah yang akan menuntun setiap perjalanan pengiringan kita kepada Yesus. Roh Kudus itulah yang akan menguatkan setiap kita untuk menjalani kehidupan, haleluya, kita di tengah-tengah dunia ini tetap setia, tetap tekun, tetap kuat di dalam Tuhan. Roh Kudus sebagai penghibur, Roh Kudus sebagai sang pemberi kekuatan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, akan menguatkan kita menghadapi situasi-situasi apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Roh Kudus yang ada di dalam kita memampukan saya dan saudara untuk tetap tekun, untuk tetap setia di dalam mengiring Yesus. Jadi pagi hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berdoa setiap kita, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, bahkan pendengar daripada haleluya firman Tuhan yang saat ini kita sedang dengarkan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, rindukan Roh Kudus supaya dia memenuhi kehidupan kita. Saya percaya orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan berbeda, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Akan berbeda. Kehidupan lama yang tidak menyenangkan Tuhan berubah jadi kehidupan yang diperbarui untuk menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Haleluya. Dulu jauh dari jalan Tuhan, tetapi setelah menerima Roh Kudus, sekarang ada di dalam jalannya Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dulu menjadi hamba dosa, tetapi sesudah menerima Roh Kudus akan menguatkan senantiasa dalam perjalanan kehidupannya. Tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, penting sekali untuk gereja Tuhan mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya bahwa Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya supaya semua merindukan hal ini terjadi di dalam diri mereka. Karena Yesus tahu waktu Yesus meninggalkan mereka, mereka akan menghadapi banyak masalah, banyak tantangan di dunia ini. Tapi Yesus tahu kalau ada Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang akan menguatkan dan menghibur mereka dikala mereka, haleluya, dihadapkan kepada situasi-situasi yang tidak baik di dalam kehidupan mereka, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Roh Kudus buat semua orang percaya. Haleluya. Dalam pembacaan kita tadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di ayatnya yang ke-39 dikatakan begini firman Tuhan. Haleluya. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Haleluya. Janji baptisan Roh Kudus bukan hanya bagi mereka yang ada, haleluya, di hari Pentakosta. Itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi janji akan Roh Kudus, akan turunnya Roh Kudus adalah buat semua orang. Haleluya. Tidak hanya bagi mereka yang hadir di hari Pentakosta itu, tetapi bagi semua orang yang akan percaya kepada Kristus sepanjang zaman, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini penghiburan bagi setiap kita yang hari-hari ini, haleluya, merindukan Roh Kudus, bahwa Roh Kudus yang dicurahkan di Yerusalem ribuan tahun yang lalu, haleluya, Allah menjanjikan yang sama akan dicurahkan atas hidupmu, atas hidup saya di hari-hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bahkan tidak hanya berakhir di hari-hari ini, tetapi bagi orang-orang yang kemudian baru akan menerima Yesus, Roh Kudus juga dijanjikan bagi mereka, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bagi kamu, haleluya, bagi pendengar daripada Petrus, haleluya, anak-anak generasi berikutnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, haleluya, bahkan bagi mereka yang masih jauh, haleluya, mereka juga, haleluya, berhak menerima janji ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan.
yang artinya adalah setiap orang Kristen berhak untuk mencari, mengharapkan dan mengalami baptisan dalam roh yang sama diberikan kepada orang-orang Kristen di sepanjang zaman, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, Roh Kudus buat atau untuk semua orang percaya, itu berarti Roh Kudus buat hidupmu. Dicurahkan Bapa, Allah menjanjikan untuk mencurahkannya atas hidupmu. Tetapi kita perlu meninggalkan kefasikan hidup kita, dosa, bertobat saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan kemudian, haleluya, selanjutnya adalah harus ada kerinduan, haleluya, untuk menerima kuasa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa itu di dalam kehidupan kita. Dan kalau engkau alami hari ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus itu tidak hanya berhenti atas hidupmu, tapi bagi generasi, bagi anak-anakmu, bahkan bagi keturunan kita selanjutnya yang masih jauh, orang-orang percaya yang masih jauh, juga janji yang sama dijanjikan oleh Bapa atas hidup kita saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di ibadah minggu terakhir di hari Pentakosta ini, saya berdoa setiap jemaat Tuhan miliki kerinduan dan kehausan. Engkau yang sudah bertobat, engkau yang sudah dibaptis, miliki kerinduan, buka hatimu. Kalau engkau belum pernah mengalami namanya dipenuhi Roh Kudus saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada salahnya kalau ibadah hari ini engkau jadikan satu momentum yang sangat-sangat berharga di dalam dirimu, untuk engkau buka hati dimanapun engkau sedang mendengarkan firman ini. Dan saya percaya Roh Kudus akan turun kepada hidupmu, di dalam hidupmu, dimanapun engkau berada, bisa turun, haleluya, atas hidupmu secara bersama-sama di dalam kelompok, tetapi bisa atas pribadi saja, karena Roh Kudus dicurahkan atas pribadi orang yang percaya kepada Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak akan perpanjang firman Tuhan hari ini, karena sesungguhnya kalau kita bahas tentang Roh Kudus begitu panjang, begitu luas saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya hanya mengambil inti-intinya hari ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi biar ini mendorong setiap kita untuk merindukan yang namanya hidup kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Saya berdoa di dalam nama Yesus kepada seluruh pendengar, kepada jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus tidak bisa dipelajari, Roh Kudus tidak bisa diajarkan, dan Roh Kudus, haleluya, tidak bisa diinstruksikan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia akan turun di dalam hidupmu dalam berbagai wujud yang berbeda. Bahkan kalau bahasa rohmu, dalam bahasa roh yang berbeda-beda saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tidak sama, tidak seragam. Rindukan itu untuk memenuhi hidupmu, karena Roh Kudus kita butuhkan di dalam pengiringan kita kepada Yesus saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus, seberapa banyak umatmu yang saat ini telah mendengarkan firman-Mu dan mereka membuka hati, mereka sangat merindukan untuk mengalami, haleluya, turunnya Roh-Mu yang kudus atas hidup mereka. Hamba berdoa Bapa, turunkan Roh-Mu kepada setiap umat-Mu yang merindukan Roh Kudus. Turunkan dalam nama Yesus. Engkau sendiri yang menaruhkan di atas diri mereka, di dalam diri mereka, sesuai dengan pemberian-Mu yang berbeda-beda Tuhan, dalam nama Yesus. Tapi wujudnya adalah membawa setiap orang untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan bahkan untuk bertanggung jawab sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Aba berdoa di hari ini, Roh Kudus turun atas setiap kami. Roh Kudus turun atas setiap kami. Roh Kudus penuhi kami, penuhiku Tuhan, penuhiku, biar setiap jemaat, kekasih-kekasih Tuhan, haleluya, datang kepada Tuhan dengan kerinduan yang sama. Roh Kudus penuhi hidupku, jamah hidupku Tuhan. Haleluya, aku mau mengalami apa yang terjadi
di hari Pentakosta ribuan tahun yang lalu, aku mau mengalami di dalam hidupku sebagai tanda bahwa saya dituntun dan saya dikuasai oleh Kristus melalui Roh-Mu yang kudus yang Kau curahkan atas hidupku hari ini. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu, dan hamba percaya Roh-Mu yang kudus tidak akan berakhir di saat hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh-Mu yang kudus akan mengerjakan perkara-perkara, haleluya, ilahi, perkara-perkara yang supranatural, adikodrati di dalam setiap pribadi. Kau sendiri yang mengerjakan, haleluya, di dalam hati umat-Mu. Apa yang Kau mau kerjakan Bapak, kerjakan Yesus, kerjakan Roh Kudus. Silakan lawat terus umat-Mu di tempat mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa dalam nama Yesus, haleluya, di akhir ibadah ini, biar haleluya hari Pentakosta yang kami peringati ini, biar setiap kami yang sudah menerima kepenuhan Roh Kudus tetap menjaga api kami, api Pentakosta, roh yang bernyala-nyala, berkobar-kobar terus di dalam Tuhan, tetap kami jaga, tetap kami pertahankan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua mengangkat kehidupan kami. Terima kasih. Lalu setiap umat Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan hari ini, engkau boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan dan terima berkat yang daripada Allah Bapa di surga. Lalu akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, segala berkat yang indah dan terbaik dari Allah Bapa di surga, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, pemeliharaan oleh kuat kuasa Roh-Nya yang kudus turun atas setiap kehidupan kita, menguasai hati pikiran kita, roh, jiwa, dan tubuh kita, dari pagi menjelang siang ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Yang diberkati katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.